2 ayam sama 1 nasi ini. Terpanas hari ini 37, rekor sih teman-teman. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang ini jam 7.28. Ini posisi saya ada di Jogja, tepatnya saya nginep di daerah Malioboro ini teman-teman. Dan pagi ini kita udah istirahat, baru udah segar lagi, siap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi sebelum itu saya mengajak teman-teman kita room tour dulu untuk penginapan semalam ya. Ini kita mulai dari area tidur dulu teman-teman. Jadi ini saya nginapnya di kapsul, nama penginapannya di Pavilion ya. Ini saya ngomong agak pelan-pelan karena masih ada traveler lain juga yang lagi tidur ya. Seperti ini teman-teman untuk bednya. Jadi ini bednya, di samping bednya ada etalase ya kan. Di sana ada colokan, kontak lampu, dan ini ada etalase juga. Saya taruh helm sini. Kita dikasih handuk 1 dan ada amenities juga nih buat sikat gigi dan sabun. Nah, untuk kapsulnya seperti ini teman-teman. Ini kita ada pijakan dan saya di bagian atas. Turun kamarnya seperti ini ya, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk kapsulnya ya. Menurut saya teman-teman untuk sebuah kapsul ini lumayan gede karena kita lumayan bisa berdiri juga ya, walaupun agak nunduk sedikit tapi kita bisa full extend nih, lumayan ya. Oke, saya siap-siap, langsung kita keluar. Oke, kita udah habis packing, saatnya kita ikat-ikat dulu di motor. Nah, ini untuk depan kamar saya teman-teman. Jadi ini kamar saya di kamar nomor 1, keluar ada tempat nyantai di depan sini ya kan. Jadi konsep dia punya kamarnya itu kayak bungalow ya, teman-teman bisa lihat ya, setiap room itu ada tempat santai di depannya. Jadi nyaman sekali di sini teman-teman, dan AC-nya mantap, dingin banget ya. AC-nya AC baru semua nih. Untuk parkiran teman-teman di depan sini, jadi dekat dari parkiran, kita bawa barang gampang ya. Parkiran motor banyak nih teman-teman bisa lihat. Nah, dan full top semalam nginepnya di depan sini. Oke, kita ikat-ikat dulu. Nah, ini keluar agak repot sih ini, apalagi X-Max berat nih gesernya. Oke lah, bisa, nanti kita angkut-angkut dikit. Oke, ntar pakai ini dulu, masih pagi jadi kita nggak pakai manset dulu ya, pakai ini aja dulu. Alright, kita langsung jalan. Terima kasih The Pavilion Hotel Malioboro. Kita keluar teman-teman. Ini si Amit, Bu. Ini kita punya lokasi nginapnya mantap sekali teman-teman. Begitu keluar sedikit langsung Malioboro ya. Di depan gang udah ada lumpia Samijaya. Mantap bro. Tadi pagi saya sarapannya juga lumpia Samijaya teman-teman. Jadi semalam saya beli 5 ya. Jadi makan malam saya lumpia, terus makan semalam masih ada, ya udah pagi hari kita sarapannya lumpia lagi ya, sama masih ada jeruk kan, lumayan lah buat pagi ini. Nanti di jalan kalau lapar mampir lagi, kita makan lagi. Ini suasana pagi di Malioboro teman-teman ya, jam 7.52, jam 8 pagi, sepi-sepi aja. Semalam pas banget karenanya hari malam minggu lagi ya kan. Rame banget bro. Saya
masuk check in, habis itu keluar sebentar teman-teman cari beli bapia buat bawa pulang, sama sekalian cari makan juga, tapi rame banget. Jadi saya putusin buat daripada ngantri-ngantri lagi, mending ngantri lumpia aja yang dekat penginapan kan. Jadi walaupun ngantri nggak terlalu lama dan nggak jauh-jauh juga gitu. Belok kiri, jalan terus. Oke, kita sikat kiri bro, langsung mengarah ke Wates. Wih, ini mobil kok kayaknya putih semua dah. Ya kan? Apa grup apa? Oh enggak sih. Kebetulan aja putih semua dan lagi berdekatan Mitsubishi gitu ya. Nah, ini merah nih Honda. Pagi ini teman-teman kita langsung gas lagi ya, melanjutkan perjalanan setelah udah istirahat 1 malam di Jogja ya. Dan kalau kemarin kita berangkat arus mudik itu kan udah ketinggalan rombongan ya. Karena saya yang paling belakang udah H-1 ya baru jalan. Nah, kali ini untuk arus balik ya, ini saya duluan ini. Jadi H+1 langsung kita udah jalan lagi balik menuju ke arah Jakarta teman-teman. Dengan rute perjalanan kita untuk hari ini, lepas dari Jogja, ini kita mengarah langsung ke Wates ya. Kita akan menyusuri Jalan Nasional 3 ya, lintas selatan menuju ke kota Bandung ya. Untuk malam ini kita akan beristirahat di sana dengan total jarak itu kurang lebih sekitar 395 atau 396 kilo ya, 400 kilo lah ya untuk hari ini. Dan untuk estimasi waktu tempuh dari Google itu sekitar 9 atau 10 jam. Itu dari Google ya teman-teman, tapi kalau real di lapangan kita mungkin sekitar 12 jam sepertinya, 12 atau 13 jam mungkin. Jadi kalau kita start ini jam 8 ya, mungkin kita masuk Bandung sekitar jam 8 atau jam 9 malam lah ya. Semoga untuk cuaca bisa tetap seperti ini teman-teman, bagus ya, biar kita bisa tetap gaspol terus ya. Kalau kayak kemarin ada hujan, waduh repot kita ya, barang-barang nanti ikutan basah semua lagi. Mana kita masih lanjut lagi ke Jakarta kan, baju habis nanti. Jadi mudah-mudahan cuaca tetap bagus dan untuk jalan juga nggak macet lah. Tapi nanti kita lihat lah ya, semoga nggak macet. Tapi kalau macet ya udah sih, kita enjoy aja perjalanan kita untuk kali ini, ikut meramaikan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026. Oke, so sama-sama aja teman-teman, join kita gas bareng-bareng dari Jogja menuju ke Bandung untuk hari ini. Let's go! Sampai saat ini teman-teman kita udah nyampe di Jogja dan ini udah lanjut jalan lagi. Kita punya BBM masih penuh ya, dan total kita ngisi itu sejak berangkat dari Jakarta itu kurang lebih sekitar 60.000 pertama. Terus kemudian hari kedua saya isi 30.000 sama 35, jadi 65 ya. 60 sama 65 125. Nah, 125 dari Jakarta sampai di Jogja dan masih penuh. Ya, jadi ini motor memang menurut saya ya, ini irit pol ya, walaupun cc-nya lebih besar dari Bisri. Tapi dia punya keiritan itu boleh diadu loh. Wow, luar biasa nih si Yamaha Gear ini. Ya, di tengah harga-harga minyak yang dikabarkan akan mau naik ya. Tapi kalau kita punya motor irit ya agak lumayan membantu lah ya. Jadi cc kecil nih, enak nih. Kali ya, selain motornya irit, dia punya fitur-fitur juga udah lumayan komplit ini. Ada casan, terus kemudian konsol-konsolnya, gantungan barangnya banyak, plus dia punya bagasinya juga cukup besar teman-teman, lebih besar tentunya dibandingkan Bisri ya, dan tangkinya juga besar, 5,1 liter. Jadi sekali isi bensin 5 liter itu kayaknya sih bisa cover sekitar 200, di atas 250 kilo lah, 250, 260, mungkin kayaknya lebih ya. Saya belum pernah benar-benar coba sampai satu tangki habis teman-teman. Rasanya di atas itu ya, mungkin paling mentok sekitar 275 kali satu tangki ya, dengan asumsi 1 liter itu kita bisa sekitar 55 kilo ya, sekitar segitu. Ini tentunya dari pengalaman pribadi saya teman-teman, pakai motor ini selama kurang lebih dari bulan Agustus ya, bulan 8 sampai sekarang bulan 3
ya. Jadi kurang lebih sekitar 7-8 bulan ini saya pakai ya untuk sensasi berkendaranya, kemudian dari experience pakainya ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Satu hal teman-teman yang saya kecewa dari touring kali ini, bukan kecewa sih, agak lemas aja. Rocket Chicken tutup. Aduh, padahal udah pengen banget ya, udah kangen banget sama Rocket Chicken. Kita kalau touring tuh kesempatan sebenarnya teman-teman ya. Saya kalau touring tuh kesempatan untuk bisa makan chicken karena saya kalau di rumah jarang sekali makan chicken. Kalaupun ada makan chicken itu jarang sekali teman-teman. Nah, kalau kita lagi di jalan ini kesempatan kita bisa makan chicken gitu. Nah, nanti kalau balik di rumah baru kita normal lagi. Tapi sayangnya tidak buka. Jadi aduh, kita belum berkesempatan, belum jodoh untuk makan Rocket Chicken kali ini ya. Mungkin next touring, nah baru kita kena nih sama Rocket Chicken. Udah kangen banget asli. Terakhir makan Rocket Chicken tuh, wah udah lama banget, tahun lalu. Asli tahun lalu. Udah lama banget. Oke, daerah sini juga banyak yang agen-agen atau iya, bukan pool sih, agen ya, agen bis di sini, jual-jual tiket-tiket bis efisiensi apa Rosalia di perempatan tadi ya, bundaran Kulon Progo. Oke, ini kita terus, ini udah dekat bandara sepertinya, udah masuk daerah Wates nih. Dari sini untuk map saya tembak dulu ke Kebumen ya, biar nggak kaget tentunya. Jadi per 100 kilo aja, total 400 kilo teman-teman, jadi mungkin 4 kali tembak. Apa maksudnya 4 kali tembak? Maksudnya 4 kali pinpoint ya, 4 kali pinpoint untuk map kita, biar per 100 kilo istirahat gitu ya. Istirahatnya agak besar maksudnya. Nah, di antara 100 kilo mungkin agak-agak ya 5-10 menit gitu. Tapi kalau sampai di checkpoint, nah ini kali ini checkpoint kita di Kebumen, kita bisa istirahat agak setengah jam atau lebih gitu ya. Kalau ada makan, bolehlah sekalian kita makan ya. Rasanya untuk hari ini udah pada buka ya, kemarin kan hari raya. Nah, hari ini udah pada buka, kita bisa lah lihat-lihat apa makan. Masjid Agung Kulon Progo sebelah kanan teman-teman. Teman-teman semua yang asli dari Wates, Kulon Progo ya. Dan untuk hari raya kali ini belum kesempatan pulang. Nah, ini saya ajak kita melintas dulu ya, pulang kampung dulu nih di Wates Kulon Progo. Sebelah kanan ada PN atau Pengadilan Negeri Wates. Oke, ini kita udah mendekat ke Bandara Internasional Yogyakarta. Ini sebelah kiri kita udah ada hotel gede-gede teman-teman, Novotel. Terus ada di sebelah kiri ini apa nih? Hotel mungkin Swiss Bell atau hotel apa nih? Nah, benar, Swiss Bell teman-teman, Airport Hub ya. Jadi mendekat bandara ini udah banyak hotel-hotel ya, mau yang besar mau yang penginapan ada semua di sini ya. Udah ada beberapa pilihan lah ya, jadi buat mungkin keperluan transit ya, para traveler gitu yang pengen dekat sama bandara nginepnya, nah di sini udah ada nih. Untuk Bandara Internasional di Yogyakarta ini teman-teman, atau YIA, saya pernah satu kali terbang dari sini. Biasanya paling sering dulu sebelum ada ini di Adi Sucipto ya, itu lebih dekat sama kota ya, mungkin sekitar 15 menit gitu udah nyampe gitu ya, akses dari tengah kota ya sekitar 15-20 menitan lah ya gitu. Nah, kalau ke sini agak lumayan nih, setengah jaman lebih ya kalau naik kereta. Kalau naik mobil ya mungkin bisa hampir 45 menit. Tapi untuk bandaranya bagus sekali teman-teman. Waktu itu saya terbang ke Jakarta dari sini naik kalau nggak salah Transnusa, dan waktu itu masih tiket promo teman-teman, jadi harganya tuh 490 kalau nggak salah ya, 500.000 lah. Ini masih murah ya, harga tiketnya sama kayak kita naik kereta eksekutif gitu kan. Kereta eksekutif juga kan sekarang Jakarta Jogja ataupun sebaliknya kurang lebih udah segitu juga tuh, 500-an 600-an tergantung kelas ya. Apalagi sekarang kan udah ada macam-macam ya, ada yang kompartemen, terus kemudian ada yang nggak, kayaknya bukan sleeper sih, tapi dia ya lumayan rebah lah ya, rebahnya lumayan rata juga tuh, mungkin udah 1 juta kayaknya. Inilah dia teman-teman, jalur Dendels yang terkenal dengan lurusnya ya dan kosongnya jalan. Makanya untuk di sini kecepatan kendaraan itu bisa kita pacu agak lumayan, tapi
ya sebisa mungkin ya kita tetap jalan santai aja ya, jangan terbawa suasana karena memang jalan sepi kosong terus kita gaspol terus. Mending kita jalan santai ya kan, biar bisa menikmati perjalanan, juga lebih aman buat kita teman-teman, karena kan kita takutnya ada mungkin nyebrang ya kan atau apa. Nah kita menghindari aja lah ya, kita jalan santai aja, tetap stabil di 60 sampai 80 aja. Dan buat teman-teman juga yang mungkin nanti mau ada touring-touring dan lintas di Dendels ya, paling pesan dari saya buat teman-teman, jangan balap-balap teman-teman ya, karena walaupun kosong begini kita mending pelan-pelan aja karena bahaya juga kan, kenceng-kenceng. Lagi pula kalau namanya jalan-jalan kan ya mending kita santai lah, biar jalan-jalannya tuh lebih berasa gitu. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang nanya juga, Bang, biasanya untuk BBM pakai apa Bang? Nah kalau dari saya sendiri biasanya pakai apa yang tersedia dan nggak ngantri saat itu ya, jadi apa aja kecuali solar ya atau diesel itu ya tentunya kita nggak ngisi itu lah ya, tapi BBM yang tersedia Pertamax Turbo ya, Pertalite, nah mana lah yang tersedia dan nggak ngantri itu yang saya isi teman-teman gitu. Jadi ada turbo saya isi turbo ya, ada Pertamax saya isi Pertamax gitu, ada Pertalite isi jadi motor ini udah ngisi semua lah ya, udah Pertalite udah semuanya, udah eceran kayaknya eceran juga udah deh ya, jadi hampir semua udah isi nih untuk si Ultop ini. Jadi kalau saya gitu sih biasanya teman-teman, yang tersedia dan nggak ngantri saat itu, biar efisien waktu gitu, kita di jalan nggak habis waktu buat ngantri bensin ya. Kalau ngantri bensin bisa 15-20 menit sendiri kan sayang ya, mending waktunya kita bisa pakai buat istirahat aja gitu kan. Masuk sampai di sini untuk pemudik atau yang arus balik ya, yang saya ketemu sih belum terlalu banyak. Tadi ada yang beberapa plat D, terus ada juga yang plat B, tapi kebanyakan plat D sih menuju Bandung sepertinya ya teman-teman. Kayaknya lebih banyak yang main sih ya, jalan-jalan gitu. Kalau untuk yang touring belum kelihatan, mungkin masih besok-besok lagi H+2, H+3 gitu baru mulai banyak gitu. Jadi ini untuk kali ini arus balik kita duluan nih. Kalau kemarin telat rombongan, kali ini kita duluan rombongan. Sekarang ini jam 9.50 teman-teman. Ini kita udah masuk di jalan pantai selatan Jawa ya. Ini masih masuk jalur Dendels juga, dan sampai di sini tambalannya bro. Nggak bisa kenceng di sini, agak ngeri, tapi ada juga yang tetap kenceng ya. Kalau bagi saya sih ngeri banget sih tuh ya kan. Tambalannya luar biasa banyak ini. Terakhir saya lewat sini perasaan masih kayak mulus-mulus aja ya kan. Saya biasanya nyampe sini tuh kalau start dari Jakarta teman-teman, nyampe sini tuh biasa mau gelap lah ya, setengah 6, jam 6 gitu, arah sebaliknya. Ini kita arah berangkat pagi hari nih, kelihatan semua nih, tambalannya banyak banget. Jalan di sini ada dua teman-teman di selatan Jawa ini. Nah ini salah satunya yang di sini, yang Dendels ini yang biasa orang suka agak kenceng-kenceng biasanya di sini. Nah satu lagi ada di sebelah kanan teman-teman, di balik barisan pohon ini ada satu jalan lagi. Nah, sepengalaman saya pernah lewat yang di situ teman-teman. Wah, di situ lebih ini lagi teman-teman, lebih jalannya lebih rusak ya, rusak plus ada kayak kalau nggak salah sih polisi tidur gitu. Jadi kita lebih lama. Nah, baiknya pilih yang di sini aja nih. Jadi dari Jogja lurus terus sampai Wates kan ke kiri. Nah, nanti ikut jalan itu terus nanti ada pecahan jalan lagi teman-teman. Kalau ke kanan kita yang sana, ini kita ke kiri, jadi lebih ke selatan lagi. Dari sini menuju ke titik kita di Kebumen 23 kilo atau sekitar 36 menit ya. Kecepatan kita di sekitar 60 sampai 80 aja. Seperti biasa teman-teman, sampai di Kebumen lah baru kita break istirahat ya.
mampir di Indomaret dulu cari-cari air kelapa bro. Lihat kelapa jadi pengen juga. Cari ini aja apa namanya yang kemasan biar kita minum kalau nggak habis masih bisa bawa ya kan. Kalau minum air kelapa di tukang kelapa harus habisin ya, kalau bawa di plastiknya aduh repot ya, tumpah. Jadi yang botolan aja gitu biar bawanya gampang. Sampai di sini cuaca cukup bagus teman-teman. Di sebelah kiri kita ini arah pantai ya, bisa dilihat di pantai ini bagus, biru bagus ya. Nah sementara mengarah ke inland sebelah kanan kita ini masuk ke daratan itu, waduh ini tuh langitnya agak ini ya, bikin kita deg-degan ya. Tapi semoga ya ketip-ketip angin lah ya, biar kita aman di perjalanan. Oke, sampai di sini teman-teman, kita ambil kanan di Sate Haji Tino tadi ya. Kita masuk langsung mengarah ke Jalan Nasional 3. Wih, ini betonnya baru, bro. Oh, masuk sampai sini platnya udah AA ya, teman-teman. Dari Jogja AB, di sini udah AA nih. Oh, sebagian ada yang R juga, Kebumen. Ini nampaknya karena lagi lebaran, teman-teman, makanya untuk jalur selatan ini boleh saya bilang untuk traffic saat ini cukup rame ya. Banyak yang jalan-jalan, terus plat-plat mobil yang melintas juga bukan dari sini ya, jadi kebanyakan dari daerah lain. AD, terus kemudian AB, B sudah pasti ya, kita ini B, ini mobilnya juga B. Terus ada lagi T ya, macam-macam. Ini kebanyakan plat-plat luar nih, bukan plat AA di sini. H dari Semarang. Masuk hari ini teman-teman, ini kan udah H+1 Lebaran. Nah yang kemarin udah di hari H Lebaran di rumah, per hari ini udah mulai jalan-jalan nih. Jadi hotel-hotel udah mulai penuh ya. Kalau sebelum Lebaran itu orang belum jalan-jalan, jadi harga hotel tuh masih cenderung sama ya, sama sampai hari H. Setelah hari H tuh biasanya 1 minggu, tuh harganya luar biasa bro. Bukan masalah harga mahal teman-teman ya, itu kalaupun naik ya paling naiknya sekitar berapa persen aja gitu. Misalnya contoh kalau harga hotelnya 300, nah mungkin jadinya tuh kayak 4,5 apa 500 gitu ya, yang untuk kamar private 2 orang gitu. Jadi naiknya nggak banyak-banyak banget lah, nggak yang kayak 100% gitu ya. Paling ya naik separuh wajar lah teman-teman, karena kan mesti untuk bayar pegawai, apalagi kalau hari Lebaran kan mesti double ya kan. Yang mana harusnya mereka libur, mereka tetap bekerja. Nah sebagai kompensasi kita yang punya privilege bisa berlibur, bolehlah kita berbagi berkah juga ya buat teman-teman yang lain yang harusnya ikutan libur tapi masih tetap masuk untuk kerja gitu. Jadi wajar aja sih kalau ada kenaikan ya kan. Nah masalahnya bukan itu teman-teman, bukan karena mahalnya ya sebenarnya, tapi karena rata-rata habis ya asli. Jadi kalau orang memang lagi musim liburan itu kita cari hotel tuh susah banget. Tadi juga saya sempat sambil makan saya nyantai di lobi ya, ngobrol-ngobrol sama resepsionis yang jaga di Hotel de Pavilion itu ya. Banyak juga yang baru datang dan baru mau cari kamar teman-teman untuk hari ini. Untuk hari ini juga semua udah penuh ya. Bahkan yang mau extend pun nggak ada ya. Nggak bisa lagi untuk extend karena semua udah keisi jadi gitu. Jadi untuk sementara yang mau extend pindah dulu hotelnya, barangkali mungkin udah nyaman kan. Jadi pengen extend tapi udah nggak bisa, jadi pindah hotel dulu ya, atau pindah hostel dulu. Nanti habis itu baru balik lagi ke penginapan tadi di Pavilion. Nyaman sih teman-teman, apalagi kalau kita yang solo traveler, dia punya kabin bagus ya. Saya sih kalau ke Jogja lagi, kalau sendiri ya mungkin balik lagi ke situ karena dia punya posisinya juga lokasi ya enak. Plus dia dekat sama Lumpia Samijaya, itu salah satu favorit saya teman-teman. Kalau ke Jogja itu kayak mandatory visit. Jadi kita sering sekali mampir, baik saya sendiri ataupun keluarga gitu, mampir ke situ dan kita beli. Biasanya kalau lagi pengen banget, malah malamnya nggak makan nasi tuh, beli itu aja udah ganti makan malam. Biar makannya bisa banyak bro, bisa 3 gitu, mantap. Alright, ini dia teman-teman di persimpangannya. Jadi orang dari Dendels keluar ke Jalan Nasional 3 ini, akhirnya kita kembali lagi. Nah ini bisa lihat teman-teman, orang udah mulai jalan-jalan arah masuk ke Jogja ini kan. Udah mulai padat nih.
Oke teman-teman, ini posisi kita udah dekat ke Kebumen, kurang lebih sekitar mungkin 7 kiloan lagi ya. Dan ini kita mampir dulu di CFC, makan 2 ayam sama 1 nasi ini sama minum ya. Paketnya 56.000. Saya dapatnya apa untuk CFC ini, ayamnya boleh dua-dua bagian gede ya. Jadi ini paha atas sama dada bro, mantap. Mana sih? Oke, makan. Oke. Ini untuk masih lebaran teman-teman, makanya yang masuk juga cuman berdua aja, makanya agak hektik juga ya. Untuk menu-menu lain nggak ada semua, cuma yang ada ayam aja. Oke, kita makan. Selamat makan teman-teman semua. Mantap. Dada dulu deh. Ya, ini kita untuk CFC-nya itu ada di Pulbis Efisiensi teman-teman. Sebelah kiri kita ada Purwokerto, Purbalingga, Cilacap ya, dari Pulbis Kebumen, tepat di pojok kanan ini. Oke, siap-siap langsung jalan. Terima kasih CFC. Kita udah mampir makan, udah istirahat juga, langsung jalan lagi. Baru jam 10.53, jam 11 bro, udah makan 2 kali. Makannya juga lumayan berat-berat lagi. Tadi pagi kita makan lumpia Samijaya ya. Buat teman-teman yang sebelumnya belum pernah coba lumpia Samijaya, jadi itu memang porsinya tuh agak besar ya. Lumpianya itu dia panjang gitu, terus kemudian isiannya juga lumayan banyak, ada sayuran, terus kemudian ada ayam, ada telur puyuh, harganya 10.000 teman-teman. Itu makan 1 atau 2 aja tuh udah kenyang banget asli ya. Banyak juga orang yang makan di situ, makan di tempat, tapi kebanyakan bungkus sih. Jadi datang tuh langsung beli 10 gitu ya, beli 20 buat dibawa pulang gitu teman-teman. Luar biasa sekali lumpia Samijaya ya, itu recommended dari saya buat teman-teman yang kalau main ke Jogja ya. Dia punya cabang tuh ada banyak teman-teman ya, tapi yang biasa saya beli tuh yang di lorong The Pavilion itu ya, di Malioboro. Itu yang rame banget. Dia bukannya juga sampai malam banget teman-teman, jam 10 tuh masih ada ya. Tergantung sih, mungkin kalau udah habis duluan ya udah habis, tapi per tadi malam hari raya lebaran tuh masih ada sampai malam, sampai kalau nggak salah jam setengah 11-an gitu masih buka ibunya. Oke, untuk sarapan kita itu lumayan kenyang juga, terus jalan lihat CFC lagi, udah mampir lah, daripada nanti jalan nggak nemu-nemu warung lagi ya kan. Masih banyak juga yang tutup rupanya ini. Kalau kita jalan-jalan lihat nih, ada toko-toko juga masih tutup, jadi udah pas ketemu mending sekalian langsung makan gitu biar aman gitu ya. Nah, ini bisa dilihat sudah mulai macet bro. Ini kita masuk kota Kebumen. Tuh ya kan, dia punya landmarknya kiri kanan ini. Oke, panas banget. Tutup helm dulu. Ntar dia punya double visor aja yang turun. Kaca depan buka dulu. Nah, ini dari kiri ini kayaknya yang dari ini juga teman-teman, dari mana? Dendels juga. Tembusannya di sini kayak agak rame. Nah, sampai di sini kita ambil kiri teman-teman, jadi ikut lingkar luar aja. Kalau lurus nanti kita masuk kota Kebumen ya, lewat sini lebih dekat ini. Wih, di Vario baru bro, depan kita nih. Cuma saya nggak tahu itu Vario yang apa, kan Vario kalau nggak salah ada yang street ya. Coba kita gas dikit deh biar lihat. Dia punya lampu belakang juga bagus tuh desainnya. Satu titik di belakangnya. Kayaknya sih Vario yang stang biasa, bukan yang trondol ya, yang normal gitu, Vario. Oh iya bener, yang ada covernya, bukan Vario Street. CC-nya sama seperti Gear Ultima ini teman-teman, tapi harganya beda jauh. Kalau ini harganya itu on the road Jakarta 20 juta kembali 10.000 ya. 20 juta kembali 10.000, jadi 19.990.000 ya. Sementara kalau Vario itu mungkin udah 25 kali ya. Jadi bedanya sekitar 5 juta. Ini walaupun cc-nya sama kayak Vario, tapi harganya saingan Beat gitu. Nah, itu dia. Memang
pilihan yang sulit ya teman-teman untuk CC125, tapi harganya ikut harga 110. Wow, memang mantap sekali teman-teman ya. Itu bikin orang juga ya lumayan menimbang-nimbang lah. Buat teman-teman yang lagi cari motor ya mungkin bisa menimbang-nimbang tuh. Untuk harga, model ya, tentunya kalau orang udah senang sama model, misalnya senang sama Vario ya harga berarti nomor 2 ya kan. Tapi kalau melihat harga, model nomor 2, nah bisa tuh. Bisa melihat-lihat ada Gear, ada Vario, kemudian ada Suzuki juga, ya kan yang 125 tuh. Bisa menimbang-nimbang dulu sebelum melakukan pembelian. Memang untuk model ya teman-teman, Yamaha Gear ini butuh waktu ya untuk bisa diterima di pasaran Indonesia, karena sepertinya ya kalau kita lihat di Indonesia tuh kan senangnya tuh yang lancip-lancip gitu ya, terus yang ramping-ramping. Contohnya kayak kayak Supra tuh kan pernah ngeluarin Supra X Helm In ya kan, yang bentuknya agak gambut. Nah itu juga dia nggak bertahan lama sih teman-teman. Sebentar aja udah langsung stop produksi, langsung diganti dengan Supra yang paling baru sekarang ini ya kan, yang mana dia bertahan lama sekali teman-teman, kalau nggak salah dari 2014 apa 2015 terus sampai sekarang ini ya. Bentuknya nggak berubah, hanya saja ganti-ganti warna sama ganti stripping gitu. Jadi sepertinya memang untuk selera di Indonesia kebanyakan suka yang gitu, yang lancip, yang ramping ya, yang gitu ya. Sementara untuk yang gambot, bulat-bulat seperti Gear ini kan bulat sekali, apalagi bagian belakangnya ya, itu bulat dan kelihatan kayak kembung gitu. Tapi untuk dia punya kegunaan untuk sehari-hari, menurut saya ini mantap sih. Set, ini panasnya coba kita cek. 37 bro. Gokil. Panas banget. Pantasan ya kayak kepanggang banget, apalagi tadi sempat berhenti di lampu merah itu. Waduh, bener-bener. Makanya kalau pas ada kesempatan bisa gaspol, kita gaspol lah, lumayan dapat kompensasi angin kan. Agak ketiup-tiup dikit enak nih. Ini kita masih lurus lagi. Gombong, Purwokerto, Cilacap. Oke, kita lurus lagi. Wah, lampu merah lagi, bro. Di sini aja. Udah kelewat lagi. Panasnya ampun. Tadi untuk istirahat kita yang pas makan di CFC itu udah masuk di checkpoint kita pertama ya, 100 km pertama di Kebumen, kurang lebih sekitar 105. Nah ini dari Kebumen saya tembak ke 100 km berikutnya, cuman dia nanggung ya, untuk titiknya itu ada di perlintasan teman-teman. Jadi saya majuin lagi sampai masuk kota berikutnya itu di 125 km dari Kebumen, itu kita masuk di Majenang. Jadi nanti kita akan checkpoint kedua di sana, sekalian break agak besar juga lah, karena kita udah makan di sini tadi. Nah ayam 2 nasi 1 udah gitu, bagiannya yang gede-gede lagi, paha sama dada, jadi kita sampai sana nggak usah makan lah. Nah perjalanan ke sana ini masih, kita lihat dulu, 113 kilo lagi atau sekitar 2 jam 48 ya, sekitar 3 jam lagi. BBM gimana? Oh masih setengah, ntar lagi mau ngisi nih, nanti tinggal seperempat atau mendekati kita isi lah, biar sekalian isi banyak gitu ya. Atau nanti sembari lewat, misal nggak ada antrian, nah berarti kita masuk gitu. Benar-benar untuk trip kita kali ini teman-teman, touring Lebaran 2026 ini, mampir di Indomaret sama Alfa tuh minim sekali ya. Masih bisa dihitung sama jari ya, bener-bener kayaknya baru 2 kali apa 3 kali gitu, bener-bener sangat minim sekali. Biasanya tuh dalam satu hari saya bisa mampir di Indomaret tuh mungkin 3-4 kali belanja. Ada yang kadang-kadang nggak belanja, cuma istirahat aja gitu. Untuk kali ini udah masuk hari ketiga ini, kayaknya mampir di Indomaret tuh baru 3 kali kayaknya. Minim sekali mampir di Indomaret. Saya kebanyakan belanja di kios-kios ya, atau warung-warung yang di pinggir jalan aja, kayak warung Madura gitu ya, karena memang pas berhenti dekat situ ya udah sih. Sekarang jam 11.28 teman-teman, posisi kita udah masuk di Gombong ini ya, barusan lewat dari landmarknya Gombong ya, Gapura.
kurang lebih dari Jogja sampai sini sekitar 140 kilo ya teman-teman. Dan kita masih 260 kilo lagi menuju ke Bandung. Jadi masih long way to go. Gimana teman-teman, masih semangat dong tentunya, baru jam 11, setengah 12 siang nih. Weh, ini lagi hot-hotnya ini, makanya kita kayaknya mau berhenti dulu sebentar kali ya. Nyari minum dulu bro. Nih udah mulai padat nih masuk Gombong. Wah ini ambil kiri, licin banget kali ya. Weh. Iya. Mana Ultop ini dia bannya kan kayak donat banget ya, bundar banget gitu. Kalau Bisri kan karena saya udah ganti ya bannya pakai yang ban hujan itu, jadi dia kembangannya kayak geriginya banyak gitu. Kalau ini kan bulat banget nih kayak aspal banget. Nah, maju terus, macet apaan sih? Apa macet perlintasan kereta lagi? Tapi kayaknya enggak deh. Semoga ini kita masuk ke arah Bandung. Di Nagrek tuh nggak macet ya. Biasanya Nagrek tuh waduh. Nah satu lagi di Jogja yang saya belum makan juga ini teman-teman, olive ya. Saya pernah makan tapi datang semalam itu belum sempat makan. Jadi next time kita balik lagi ya, ada waktu kesempatan kita kuliner lebih lama lah ya. Pastinya kalau sama keluarga lebih asik, biar bisa belinya banyak, nyoba-nyobain gitu. Selamat jalan Kebumen Beriman. Setelah lepas dari Kebumen, ini kita masuk mana nih? Mungkin Cilacap kayaknya ya. Masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Cilacap. Saya kayaknya pernah makan di sini teman-teman. Balai Ijo nih. Enak juga, dia punya kayak nasi goreng, apa kue tiaw tuh. Selain enak, porsinya bro gokil itu. Banyak banget. Makan sendiri bisa bagi dua sih kalau beli satu porsi. Kalau saya sendiri makan satu porsinya tuh sebenarnya pas, cuman agak sedikit kebanyakan ya. Kalau bagi dua kurang gitu. Jadi nggak apa-apa lah, kita habisin agak kekenyangan dikit, tapi nanggung lah. Kalau nggak habis juga kan mubazir. Tapi dia porsinya bagus di Balai Ngijo itu. Boleh teman-teman kalau ada lewat nyobain ya. Alright, kita masuk di Kabupaten Banyumas Satria. Welcome teman-teman semua. Setelah kita melintas di awan-awan hitam, lihat biru di depan kita nih, semangat asli. Langsung gaspol lagi daripada mendung-mendung ya kan. Lihat kayak biru-biru gini enak nih. Arah yang berlawanan sama kita lebih rame sih teman-teman. Nih bisa lihat kan, nih bis-bis, motor, mobil lebih banyak yang kesini daripada yang searah sama kita. Jadi udah paling pas lah ini, kita langsung H+1 kita balik duluan ya. Wih, sebelah kiri ada futsal bro. Samping, bukan futsal, mini soccer ya. Sekarang jam 11.57 teman-teman, kita udah masuk di Sumpiuh ya. Ini posisi saya ambil jalan lingkar luar aja, tadi diarahin masuk kota tapi lingkar luar aja biar cepat lah, iya kan. Gaspol terus bro. Wih, ini ada mobil parkir di jembatan. Tumben ya, lihat mobil ada di atas jembatan gitu, agak nggak biasa aja sih. Biasanya kan mobil parkir tuh kayak di depan-depan rumah atau lapangan, ini di atas jembatan bro. Oke, kita langsung gas lingkar luar Sumpiuh. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a. Sekarang ini jam 12:30 teman-teman. Buset, ini matahari udah di atas kepala banget nih. Tereng bro. Ini kita udah nyampe di perempatan. Ini mungkin yang ke kanan itu ke Purwokerto kayaknya ya, ataupun ke arah Tegal. Sekarang berapa nih? 36 bro, pantasan. Ini bis S2. Mana bisnya ini? Kayaknya AKDP ya, dalam provinsi aja. Kita lurus Bandung. Let's go. Istirahat dulu deh, cari Indomaret, masuk AC dulu bro, asli panas banget, nggak kuat. Wah, konsentrasi udah mulai menurun soalnya. Oke,
Ini dia bro, kita mampir. Wih asik. Tokonya buka nggak nih? Harusnya sih buka ya. Aman. Cilacap. Wah, ini Indomaretnya baru bro. Apa kecium banget bau-bau barunya ya. Oke, Hidropoko, Pokari. Pokari aja kayaknya ya. Pokari deh. Seger. Nah, apa lagi? Ini aja mas. GoPay bisa? Ya. Beli barang masuk. Ini kita punya motor ngalangin gak deh? Kayaknya enggak lah ya, aman-aman. Nonton dong, seger. Wow. Tadi terpanas sempat 37 teman-teman, sekarang ini 34 ya, lumayan lah kita di bawah atap ini. Tapi panas juga ini, atapnya juga spandek ya teman-teman, atap seng, jadi panasnya tembus bro. Panas banget. Ini lagi. Nah, teman-teman, ntar terangin dulu. Teman-teman bisa lihat 244 kilo lagi, 6 jam 16 menit, mungkin sekitar 8 jam lagi dari sekarang ya. Jadi kalau anggap jam 1 berarti 8 jam lagi tuh jam berapa teman-teman? Iya 8 jam lagi tuh jam 9, jam 10 malam ya kalau kita nyampe di Bandung. Jadi masih jauh sekali ya, nggak usah buru-buru, kita santai aja. Nih kita habis basahin jaket banyak begini teman-teman. Mungkin jalan 15 menit itu udah kering ya. Jadi cepat sekali. Iya. Let's go. Berasa pakai AC langsung. Dingin. Lebih dingin dari sebelumnya ya. Lumayan lah. Sangat membantu ini teman-teman. Ini untuk suhunya benar-benar drastis sekali. Kemarin hari pertama berangkat itu pol-polan ya, kemudian hari kedua hujan gede banget ya. Mana kita lewat di Dieng lagi, dingin banget. Per hari ini panas lagi pol-polan. Benar-benar ya. Luar biasa nih. Oke, wih, pos strong point. Ini di Cilacap. Sepanjang jalan dari Jogja sampai sini kita ngelewatin Rocket Chicken mungkin udah 10 kali. Ini Rocket Chicken ini saya pernah makan nih di sini, di dekat Gapura Selamat Datang Cilacap ini. Ini depan pertigaan, kita ambil kanan teman-teman. Wah, merah, ini lama kali ini. Oke. Wih, ada musik tuh. Oke. Ada arahan dari bapaknya, diminta maju. Bandung 245 kilo lagi. Masih jauh banget. Jam setengah 2. Biasanya kita jam setengah 2 itu udah tinggal ya di bawah 200 lah, atau di bawah 150. Biasanya paling udah tinggal 135 gitu ya, atau 130. Ini masih 200 kilo lagi bro. Oke. Sudah pasti malam kita nyampenya. Wangon, Bandung kiri. Oke. Ini ada rest area nih. Masjid Markas Rawalu, Banyumas. BBM isi kali ya. Antri nggak nih? Kayaknya sih nggak ngantri ya. Boleh lah. Ini turbo aja nih. 50 pak. Turbo. Oke. Oh, turbo dari Semarang pak. Kalau pertamax dari mana? Cilacap. Turbonya yang
Jauh ya? Harus melewati pusat Semarang. Oh. Oke, kita pastiin dulu udah tutup. Soalnya kemarin saya kan ngisi di mana tuh ya teman-teman? Aduh saya lupa, tapi saya ada ngisi pas mau nyampe Jogja. Pas begitu nyampe, saya buka ini mau beres-beres kan di penginapan, lah belum tutup. Berarti selama jalan bensin tumpah-tumpah dong. Tapi ya udahlah, udah terjadi, mau bilang apa? Udah nyampe. Jadi kita pastiin udah tutup betul. Ya, ini udah aman nih. Pertama 30, ini sih berapa? 50 ya? 50. Saya terakhir iya sampai di Jogja itu kan isi 125. Ini tambah 50 berarti berapa tuh teman-teman? 175 ya. 175 nyampe ini di mana? Rawalo. Dan kondisi penuh ya. Nyampe Bandung bisa nggak nih? Coba aja. Air di mana tadi ya? Oh, habis deh. Pakai siram jaket. Let's go. BBM penuh. Gaspol lagi. Baru tahu saya info dari bapaknya kalau turbo itu ngirimnya dari Semarang ya, jauh banget ke sini. Kalau Pertamax dari Cilacap ada gitu. Jadi dekat. Makanya untuk stoknya agak susah ya. Sekarang jam 1.51 teman-teman, posisi kita udah masuk di daerah Jatilawang, Banyumas ini ya, dan update dulu untuk trip kita sampai hari ini. Kita udah masuk ke hari ketiga ya, hari ketiga sejak berangkat dari Jakarta, dan sampai saat ini untuk Ultop aman jaya ya, seperti biasa tidak ada keluhan. Tarikannya juga jos gandos, irit banget ya. Sampai saat ini kita total ngisi bensin dari berangkat Jakarta itu 175 dan ini masih penuh ya sampai ke Bandung. Estimasi saya untuk Ultop ini sampai nanti di Jakarta kayaknya sekitar 200.000 cukup sih. Jadi PP Jakarta Jogja ya 200.000, isinya Pertamax ya teman-teman. Pertamax itu pun kayaknya masih sisa banyak juga sih di sampai Jakarta. Jadi luar biasa irit ya. PP Jakarta Jogja kurang lebih sekitar 1.200 atau sekitar 1.300 kilo ya, plus muter-muter sekitar segitu teman-teman. Di menurut saya sih mantap sekali ya. Di tengah-tengah ekonomi yang lagi tidak pasti ya teman-teman, seperti yang kita lihat di berita-berita ya kan, yang mana mungkin harga BBM udah mau naik akibat dari perang. Masih mending kalau harganya aja yang naik ya teman-teman, tapi stoknya tetap ada gitu. Nah kalau harganya naik terus barangnya juga nggak ada, itu dia ya. Jadinya untuk kita aktivitas sehari-hari itu agak susah ya, karena kalau sampai BBM nggak ada ya kan repot juga gitu. Oke, kita maju. Ini macet apaan dah? Lintasan kereta lagi kah? 78 kilo lagi sampai ke kota Banjar. Jadi ini untuk tempat checkpointnya saya majuin lagi teman-teman ke Banjar, karena tadi kan kita udah istirahat lama tuh di situ. Jadi bisa lah kita majuin ke Banjar. Nanti sampai sana baru kita break lagi agak gede. Kita masuk di Wangon ini teman-teman. Sekarang jam 1.58, barusan lewat dari perempatan besar yang kalau ke kanan itu arah kita melaju ya, itu menuju ke Aji Barang dan Tegal. Nah ini kita ambil lurus gaspol langsung ke arah Bandung nih, 75 kilo lagi. Sampai saat ini untuk cuaca masih aman jaya sih teman-teman, walaupun memang awan hitam di depan bisa teman-teman lihat sendiri di agak sebelah kanan kita ini sudah mulai hitam pekat bro, tapi di atas kita persis masih biru-biru dan di depan juga masih biru-biru ya. Jadi aman lah. Ini kan kita melaju terus ke arah barat. Wih di ini bapaknya kemana tuh? Apa ke Bandung juga kali ya? Luar biasa. Betisnya 4 tak bro. Kita mau masuki jam-jam rawan ini teman-teman. Jam 2.04 rawan ngantuk. Asli ini mata udah mulai agak-agak mau ketutup ini. Kalau ketemu ada bale gitu, tidur dulu deh. Ngantuk banget. Mana panas gini kan lebih bikin ngantuk ya. Mata kan capek karena sinar UV yang kencang gitu. Jadi bawaannya pengen merem mulu. Coba siapa tahu depan ada tempat istirahat yang enak nih. Wih, itu udah lama banget baru lihat helm ini teman-teman. Nih yang dipakai mbaknya di depan nih.
Yang pink Vario ini ya. Ini kan dulu helm originalnya Vario lama, yang karbu ya, karbu yang pertama banget. Kasih helm itu legend tuh helm tuh. Dia kan sesuai warna motor teman-teman. Jadi kalau kita beli Vario dulu kan ada yang pink kayak gitu, ada yang biru, terus ada yang abu ya kalau nggak salah, hitam. Nah, nanti dapat helmnya juga kayak gitu tuh. Oke, habis istirahat teman-teman, kita langsung jalan lagi. Terima kasih Masjid Baitul Ridwan di Krapiak, Lumbir. Ya, kita boleh istirahat ya. Kurang lebih saya di sini sekitar setengah jaman teman-teman. Kita langsung jalan lagi. Asli tadi ngantuk banget teman-teman, mata udah kayak nempel banget ya. Terus langsung kita mampir untuk istirahat. Tadi pas di masjidnya teman-teman kita istirahat, kebetulan suasana lagi sepi jadi saya sendirian aja tadi. Sampai sore ini teman-teman udah jam 3.19 ini. Panasnya benar-benar panas, jam 3 kayak setengah 1 ya. Belum panas banget. Coba kita lihat ya. 35 lagi. Tadi di masjidnya itu kita lagi istirahat, turun ke 33 teman-teman. Nah ini naik lagi ke 35 bro. Terpanas hari ini 37. Wow, rekor sih teman-teman. Saya belum pernah sampai 37. Pernahnya itu 35 ya paling panas. 35, 36 aja belum pernah. Tapi kali ini langsung ke 37 bro. Sekarang ini jam 3.48 teman-teman. Ini kita udah masuk di daerah Majenang ya. Untuk situasi kota seperti ini teman-teman, kurang lebih sepi-sepi aja. Orang masih pada jalan-jalan semua sih, keliling-keliling ke keluarga ya kan. Ataupun mungkin sebagian ada yang udah langsung jalan-jalan ke Jogja nih, Jogja apa Dieng ya kan. Tuh, pas banget ada waktu libur, nah bisa lah jalan sama keluarga ya. Makanya kita jalan di kota-kota mana juga kebanyakan sepi, kecuali kota-kota tujuan ya teman-teman, kayak Jogja, Bandung. Bandung nih sepertinya bakal penuh juga nih. Tapi aman lah karena kita udah pesan penginapan ya kan. Jadinya kita punya tempat nginep udah ada, nggak terlalu worry lah. Kalau baru datang langsung nyari nggak bakal dapat. Paling-paling juga nginepnya di Balai Santai Honda. Woi deh, Indomaretnya menyala bosku. Gile. Sana aja deh. Mataharinya sorot banget ya. Kita mau nyantai malah nggak bisa. Oke, lanjut lagi deh. Nih kali ini saya mampir Indomaret. Jarang-jarang ngopi teman-teman, tapi kali ini saya pengen ngopi. Asli, ini ngantuknya parah banget sih ini. Padahal udah tidur tadi ya. Ngantuk lagi, maksudnya tiap 1 jam tidur. Kapan nyampenya? Kali ini ngopi, harus ngopi nih. Es kopi enak kali ya, es kopi apa ya? Nescafe lah, ya kan? Cari yang apa? Black coffee bro. Kalau bisa sih yang pahit ya, mantep ya. Atau Indomaret Point ya. Itu kalau cari lagi lama. Udah yang sedapatnya aja. Mana yang depan? Kalau bisa yang agak adem dikit lah. Barusan lewat dari Selamat Jalan Jawa Tengah, perbatasan provinsi. Di jembatan ini teman-teman ada sungai. Nah ini langsung kita kembali lagi ke West Java. Welcome back teman-teman semua. Wih, Siliwangi adalah rakyat Jawa Barat. Let's go. Ada yang foto-foto juga. Seru banget ya kalau lihat apa yang touring lewat gitu, terus mampir dan foto di tugunya gitu ya, atau landmarknya. Asik banget lah. Karena lagi rame ya kan. Kalau nunggu lama ya udah kita langsung
Lagi botram di situ, masak pula, seru banget ya. Ada asap-asapnya. Wih, benar-benar enjoy sih itu. Itu nikmatnya nggak ada yang bisa ngalahin itu. Asli benar, mau makan warung seenak apapun yang kayak gitu tuh yang paling nikmat. Kita mampir di Indomaret ini nih. Indomaret ini enak teman-teman karena belakangnya ini ada masjid. Mungkin teman-teman mau break bentar, kita muter dulu di sini ya teman-teman, biar teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada masjid di belakang ya kan, sepi ya, mungkin mau istirahat bisa di sini, ibadah juga ya kan. Nah, tapi karena tadi kita udah istirahat di mana tadi, Krapia ya. Nah, di sini kita mampir aja langsung ke tokonya lah. Oke teman-teman, kita coffee break dulu ya. Sekarang ini jam 4.58, udah nggak tahan lagi ya. Saya jarang banget ngopi teman-teman, tapi ini kayaknya udah butuh banget. Jadi kita mampir dan langsung beli kopi. Saya beli kopi ini teman-teman. Tadinya pengen yang kalengan ya, tapi karena nggak ada, jadi pengen yang kopi hitam juga. Ada sih yang kaleng, cuman dia yang rasa-rasa gitu. Ada rasa apa namanya kayak cappuccino gitu. Tapi karena saya pengennya yang black dan adanya cuma yang ini ya udah. Ini kita di Siliwangi Banjar ya, dan seperti ini untuk situasinya teman-teman. Kita ngemper aja di sini ya, karena nggak lama-lama, paling ya 2-3 menit lagi kita langsung jalan aja ya. Dari sini menuju ke penginapan di Bandung 148 kilo lagi, itu sekitar jam setengah. Ini estimasinya sampai jam setengah 10 malam bro. Tapi kalau kita mungkin ya jam 10 atau setengah 11 kali. Oke, kita siap-siap, bentar lagi terus langsung jalan. Ini tali saya hilang satu ya, kayaknya ketinggalan deh di masjid. Pas buka, saya mau sisipin apa gitu, mungkin kelepas kali ya. Tapi aman sih, satu aja. Oke lah, kita jalan. Lanjut lagi teman-teman, dari Indomaret tadi ya, kita langsung meninggalkan kota Banjar. Nah, ini kalau belok kiri ini menuju ke mana, Pangandaran teman-teman. Bisa juga ya tembusan dari sini langsung mungkin ke Pangandaran. Dari Banjar ini 2 jam lagi kayaknya ya, 2 jam apa 2 jam setengah gitu. Oh, ini ya posko siaga lebaran teman-teman dari PMI ya. Tadi PMI bukan? Iya kayaknya PMI ya. Ini daerah-daerah rest area ini. Ini ada pos pelayanan juga, pos polisi. Jadi di Banjar sini yang standby juga udah banyak teman-teman. Wih, ini ada nasi goreng. Oh, masih beres-beres. Jam 5 sih. Paling jam 6:30-7 lah ya kita berhenti cari makan. Paling-paling juga nasi goreng sih kayaknya, apa kue tio. Yang cepat aja sih. Sama yang penting anget-anget. Ya, selamat jalan kota Banjar nih. Yang touring-touring banyak teman-teman. Ya. Pada foto-foto, kalau kita mau foto juga antrinya agak lama. Jadi kali ini kita lewat aja dulu deh. Oke, kita langsung gas bro. Waduh, macet. Gokil. Masuk Jawa Barat baru saya kena agak antrian gini. Selama jalan di Pantura sama sekali nggak ada. Oke teman-teman, ini kita masuk ke Ciamis Kota ya. Tadi kita diarahin lewat sana, tapi di sana ada portal kereta. Udah kita lurusin aja terus dah, ikut arah ini depan ya. Ini untuk, saya nggak tahu di kamera kelihatan apa enggak teman-teman, tapi udah mulai rintik-rintik ya. Wih, brionya balap bro. Aspal juga udah mulai basah nih teman-teman, bisa lihat. Mudah-mudahan sih enggak lah ya, kita kan menuju sana lagi terang gitu. Buat teman-teman yang sebelumnya udah pernah touring mungkin, tapi untuk lintas di tipisnya, waduh, kenapa tuh mobilnya kanan-kanan mulu, kiri pak. Oke, ngantuk apa ya, ngeri banget, ngerinya microslip ya. Udah kita agak-agak menjauh dah. Ini di depan lagi ada Kijang Jantan bro. Salah satu pembeda ya Kijang Jantan dengan Kijang kayak Grand Extra gitu-gitu ya. Ini dia pintu belakangnya memang beda ya. Jadi dia punya tahun itu di bawah tahun 94, yaitu Kijang Jantan ada tuh karoseri roda nih kayak gini nih. Kita bisa tahu karoseri rodanya dari mana teman-teman. Nah, dia punya jendela belakang. Di jendela belakang itu, kalau teman-teman tahu mobil-mobil itu kan biasa jendela belakang tuh ada kayak garis-garis tuh. Nah, garis-garis itu tuh pemanas teman-teman ya, ada pemanasnya yang mana buat ngilangin teman-teman kalau hujan tuh embun ya. Nah, pemanasnya itu di garis-garisnya itu ada tulisan roda.
Jam 5.47 teman-teman, jam 6 sore. Ini kita udah masuk di tengah kota Ciamis ya. Ini alun-alunnya sebelah kanan teman-teman bisa lihat. Buset, padatnya bro. Ramai pisan euy. Wah, pastinya jajanannya komplit dong. Ini banyak tuh yang mobil-mobil aki itu ya. Ada lampu-lampunya. Ramai banget kayak di Jogja tuh. Apa mobilnya? Kayaknya itu yang harus di kayu bukan sih? Biar jalan. Iya kayaknya harus di kayu. Lampunya aja yang pakai aki ya kan. Sebelah kanan bagian sana yang rame, sini ya sedikit lebih sepi lah. Nah, seperti biasa kalau di daerah itu Masjid Agung ya, dia punya halamannya gabung sama alun-alun gitu ya. Jadi orang bisa berkumpul, kemudian main, bisa beribadah, belajar juga ya, di semuanya di satu area gitu. Kadang-kadang juga ada perpustakaan ya, ada ruang baca gitu di alun-alunnya yang halamannya gabung sama Masjid Agung gitu. Wih, ampun, kaget, ampun. Kemana sih bang? Dia pasti samping kita baru ngegas lagi. Bikin kaget. Pelan-pelan lah bang, ngeri. Ya teman-teman, sekarang ini jam 6.17. Ini posisi kita barusan lewat dari kota Ciamis ya. Dan ini kita lagi istirahat sebentar di depan-depan ruko ini. Sekalian saya ganti baterai kamera ini juga karena habis baterainya ya. Nah sekalian lagi istirahat ini, dinginin mesin juga. Ini saya pantau ini sebelah kanan kita ada nasi goreng sepertinya. Jadi pas banget kita berhenti di tempat nasi goreng. Kita langsung beli aja ya, sepertinya saya pelanggan pertama. Mantap lah. Oke, kita langsung OTW ke sana, bawa motor aja kali ya. Nasi goreng? Ayam goreng. Oh ini ayam goreng. Oh iya boleh. Oh apanya? Dada? Dada siap. Iya. Pakai tahu tempe. Boleh. Pesan panas lah. Ya. Nasinya apa? Uduk? Nasi putih. Oh nasi putih aja. Oh, oke lah. Kasih. Yang nggak pedas satu, yang tengah. Yang ini nggak pedas. Ini nggak pedas. Tomat. Oke. Ini bawang paling pedas. Paling manis. pedas. Yang ini Asin. Asin ya. Oke lah. Sip. Oke, sambalnya ada 6 macam bro. Kita makan. Ini saya dapatnya dada nih. Mantap. Sama nasi 20. Oke teman-teman, habis makan kita langsung meninggalkan kota Ciamis. Sekarang ini jam 7.08. Dari posisi kita sekarang menuju ke penginapan di Bandung 106 kilo lagi, atau sekitar 3 jam 16 menit. Estimasi nyampe jam setengah 11 malam teman-teman. Tapi kayaknya kalau kita bisa jadi jam 11 sih ya, karena mungkin saya mau break lagi di pertengahan jalan ini. Mungkin kita jalan 40 kilo gitu, kita break dulu ya, agak setengah jam baru lanjut jalan lagi gitu. Ini curiga saya teman-teman, depan ini kayaknya macet deh. Kalau nggak di Tanjakan Gentong berarti di Nagrek ntar. Soalnya tadi mapnya dia tiba-tiba ngarahin kita tuh kayak lewat Garut gitu, agak muter jauh. Aduh, tapi daripada muter-muter udah malam gini, saya lebih prefer lewat jalan utama aja lah ya, biar agak penter bro. Gokil, kita nyalip dia lah. Saya prefer mending agak macet-macet dikit tapi kita di jalur utama ya, daripada kita malam-malam cari jalur alternatif malah bingung sendiri ntar ya kan. Apalagi kalau kadang-kadang kan Google Map ini suka ajaib ya. Agak masuk-masuk kampung sampai di belakang-belakang rumah orang. Aduh, repot bro. Kalau siang sih seru, malam gini aduh, kan nggak lucu ya. Udah gelap-gelap gini bertanya-tanya alamat, ntar dikira orang apa lagi ya kan. Ini walaupun kita udah tadi keluar jam 8, sekarang udah jam 7, jadi kurang lebih di perjalanan udah 11 jam. Udah pengen mandi banget sebenarnya ini ya, tapi ntar sampai sekalian di sana ya kan. Masuk penginapan ini udah kebayang-bayang nih ada air anget ya kan. Habis mandi tidur deh. Udah makan ya kan, cocok. Udah nggak nyari-nyari apa-apa lagi. Boleh dah. Hai, cocok.
Asli ini kalau macet kayak gini kita nyampe Bandung mungkin jam 1 kayaknya nih. Wait. Let's go. Oke, kita udah masuk Garut sekarang. Oke, oh ada buka tutup jalur teman-teman, pantasan macet banget ya. Dikasih satu arah dari sana. Untung motor bisa jalan nih, aman. Oke, ini sementara satu arah, rame juga dari arah Bandung ini masuk ke Tasik. Padat bro. Bisa lihat kita lagi nunggu ini. Sekarang ini jam 9.12. Posisi udah sekitar 10 menitan ya. Ini satu arah, mungkin masih 10 menitan lagi kayaknya ya. Atau mungkin lebih. Ya, kita nunggu aja lah ya. Ini sementara di belakang saya juga udah rame banget ini. Nih, teman-teman bisa lihat. Padat, bro. Oke, kita nunggu. Udah macet banget di sini. Kita dari sini ke Bandung 62 kilo lagi, teman-teman, dan masih tetap macet. Ini mah yang pakai mobil horor, bro. Tuh. Kita motor mah enak nih, lumayan lah ya. Walaupun nggak cepet-cepet banget, tapi masih glinding nih 40 km per jam di jalan samping ini. Oke, wait. Perlahan tapi pasti menuju Bandung, teman-teman. Kita udah merapat ini ke Limbangan ya. Dari sini 52 kilo lagi menuju ke masuk kota Bandung ya. Jam 10, bro. Kita berangkat jam 8, ini udah jam 10, berarti udah 14 jam di perjalanan ya. Masih belum nyampe juga, masih nambah lagi 2 jam. Kayaknya sih total 16 jam ini di perjalanan. Nggak masalah lah ya, yang penting nyampe dengan selamat, aman ya kan. Agak-agak lambat sedikit nggak masalah lah. Sambil jalan tadi, teman-teman, saya sebenarnya mau berhenti, cuma nanggung banget ya. Jalan-jalan terus bablas sudah masuk ke Lingkar Nagrek nih, teman-teman. Ya udah, kita jalan dulu deh. Paling di depan-depan ada tempat yang agak kosong gitu, kita berhenti ya, minum-minum dulu. Kita stretching dulu, habis itu baru kita melanjutkan perjalanan lagi. 42 kilo lagi, bro. Sampai di penginapan jam 12 malam nih.